Pemirsa tak terima layang-layangnya disita petugas gabungan. Seorang bocah merengek hingga menangis lantaran terjaring operasi layang-layang. Layang-layang di sekitar area bandara memang dilarang dan mengganggu aktivitas serta keselamatan penerbangan. Seorang bocah terus merengek dan menangis meminta agar layangan miliknya dikembalikan saat terjadi operasi layang-layang oleh petugas gabungan di wilayah Bojongrenget, Kosambi, Kabupaten Tangerang atau di sekitar area Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Bocah tersebut kedapatan sedang menerbangkan layang-layang di area yang memang dilarang otoritas bandara karena mengganggu aktivitas dan keselamatan penerbangan. Dari operasi layang-layang tersebut, petugas gabungan mengamankan sedikitnya 10 layang-layang besar yang sedang diterbangkan sejumlah anak-anak. Apapun yang terjaring operasi layang-layang tersebut, kebanyakan anak-anak di bawah umur, sehingga petugas meminta para orang tua membuat surat pernyataan. Yang dapat layang-layang karena layang-layang juga dirusak oleh anak-anak tersebut, ya dia juga berharap ini dikembalikan kepada dia, tetapi kita tidak dikembalikan dan ini kita bawa sebagai barang bukti. Operasi tersebut akan terus digelar selama 14 hari ke depan dan terus disosialisasikan kepada masyarakat yang tinggal di dekat bandara agar tidak menerbangkan kembali layang-layang demi keselamatan penerbangan. Dari Tangerang, Banten, Hasnegara, Ainis melaporkan. Pemirsa, pelaku pembagian minuman keras dalam event lomba lari akhirnya diberikan sanksi oleh Pemkot Bandung. Ada 2.005 botol miras yang ditemukan dan dijadikan barang bukti di persidangan nanti. Event lari nasional yang digelar di Bandung, Jawa Barat diwarnai aksi tak terpuji sekelompok orang. Puluhan pelari yang hendak menuju garis finish disambut beberapa orang yang membagikan minuman beralkohol. Bahkan aksi bagi-bagi minuman jenis bir ini diunggah di media sosial dan langsung menuai kecaman warganet. Pemkot Bandung akhirnya memberikan sanksi kepada penyelenggara acara tersebut. Pembagian minuman keras di ruang publik secara terang-terangan melanggar peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sudah mengakui dan juga ada permohonan maaf tadi, mungkin Pak wartawan dengar sendiri. Pertama, mungkin akan ada teguran tertulis dari kami. Kedua, Pak PSNPres siap melakukan pengumuman pelanggaran di bidang massa berupa permohonan maaf. Selain dikenakan sanksi administrasi sebesar 5 juta rupiah serta permintaan maaf terbuka di media sosial, komunitas free runner ini juga diwajibkan membersihkan areal balai kota selama 2 minggu. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, Fikran Anyus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, upaya penyelundupan benih lobster senilai 38 miliar rupiah digagalkan polisi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebanyak 10 koper dan 6 box berisikan sebanyak lebih dari 700.000 benih lobster disita petugas kepolisian Bandara Soekarno-Hatta dan Badan Karantina. Lobster jenis mutiara dan pasir senilai 38 miliar rupiah ini akan diselundupkan ke negara Vietnam. Selain menyita barang bukti, polisi juga mengamankan 6 tersangka. 5 diantaranya merupakan petugas keamanan penerbangan maskapai Lion. Peran yang dilakukan para pelaku juga berbeda-beda, mulai dari pengemas benih lobster hingga membantu meloloskan pemeriksaan mesin X-ray yang ada di kargo bandara. Tersangka menyelundupkan barang ilegal itu mulai menggunakan koper dan menyamarkannya untuk dikirim melalui kargo. Kini kepolisian Polres Bandara Soekarno-Hatta juga sedang memburu 7 tersangka lain yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang tentang Perikanan dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Anyus melaporkan. Pemirsa, 4 orang pengamen menjadi sasaran amukan warga usai terpergok mencuri handphone di Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku nekat mencuri karena melihat adanya kesempatan. Satu dari keempat pelaku pengamen ini hanya bisa pasrah saat menjadi sasaran amukan warga yang geram akan ulahnya di Kampung Pancar Burne, Bangkalan, Jawa Timur. Beruntung sejumlah emak-emak yang ada di lokasi berupaya meredam amarah warga, termasuk melindungi para pelaku dari sasaran pukulan dan tendangan. Keempat pelaku sebelumnya tertangkap tangan saat mencuri sebuah handphone di dashboard motor milik warga yang terparkir di halaman rumah. Mereka datang dari Surabaya dan berniat mengamen ke kampung-kampung hingga saat melewati TKP muncul niatan mencuri lantaran adanya kesempatan.
Namun aksi mereka kepergok korban dan meneriakinya hingga masa berdatangan. Ngamen di depan rumahnya korban. Nah, pada saat itu sepeda motor korban terparkir di depan rumahnya. Korban lupa handphone milik korban tertinggal di bawah setir. Kemudian salah satu dari 4 orang ini, yaitu yang paling kecil dengan usia 12 tahun dengan inisial MTM ini mengambil handphone yang ada di sepeda motor tersebut. Selanjutnya diketahui oleh korban diteriaki maling-maling. Akhirnya 4 orang ini mereka dikejar, diamankan oleh warga, selanjutnya diserahkan kepada kami Opsnal Satreskrim Polres Bangkalan. Korban dan juga seorang mama ini merasa bersimpati karena para pelaku, 2 diantaranya masih di bawah umur. Korban pun memaafkan para pelaku dan menyelesaikannya secara kekeluargaan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Kejar-kejaran disertai rentetan tembakan peringatan mewarnai penangkapan residivis pengedar sabu di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Pelaku yang panik akhirnya tertangkap seusai terperosok ke sawah. Dapat. Kejar. Sejumlah anggota polisi terlibat kejar-kejaran dengan residivis pengedar sabu di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Untuk menghentikan pelaku, polisi terpaksa berkali-kali melepaskan tembakan peringatan ke udara. Aksi kejar-kejaran terhenti setelah pelaku terperosok ke area persawahan milik warga. Sebelum tertangkap, pelaku sempat membuang plastik berisi sabu seberat 59 gram untuk menghilangkan barang bukti. Setelah menyisir area penangkapan, polisi akhirnya menemukan barang haram tersebut. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah berkali-kali melakukan aksi yang sama sebagai kurir. Jalan, kemudian anggota melakukan upaya penangkapan, namun yang bersangkutan melarikan diri, sehingga dilakukan pengejaran dan pada saat dilakukan pengejaran tim melakukan upaya penembakan peringatan. Kini polisi masih mendalami kasus tersebut, termasuk melacak sumber barang haram didapat pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku pembacokan dalam aksi tawuran yang menewaskan seorang pria di Matraman, Jakarta Timur ditangkap polisi. Korban tewas karena mengalami luka senjata tajam. Penangkapan 2 pelaku tawuran yang menewaskan seorang pria berusia 24 tahun dilakukan oleh Subdit Jatantras Polda Metro Jaya di wilayah Parung, Bogor. Penangkapan ini berdasarkan proses penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Kedua pelaku langsung digelandang ke Mapolda Metro Jaya guna dilakukan penahanan dan kepentingan penyidikan lebih lanjut. Korban tewas dalam aksi tawuran di Jalan Pisangan Baru Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Korban mengalami luka pada bagian punggung, lengan atas kanan, dan jari kaki kanan. Tawuran ini merupakan aksi balas dendam lantaran sebelumnya ada penyerangan dari kelompok lain. Sementara kini polisi masih melakukan proses pengejaran terhadap 2 pelaku lainnya yang turut membacok korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.